Bertempat di ruang rapat Tony Sopit Baplit Bangda, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan acara fokus group discussion, sosialisasi peta pola ruang dan penandatanganan berita acara kesepakatan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Kamis 7 April 2022. Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, mewakili Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara, Audi M. Hadian SPI MSI selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana dalam rangka revisi Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Laut RZWP3K Sulawesi Utara akan diintegrasikan ke Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Oleh karena itulah dilaksanakan forum group discussion. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Laut RZWP3K Sulut akan diintegrasikan ke Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Peraturan Daerah RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara ini nomor 1 tahun 2017 yang ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan amanat undang-undang wajib diintegrasikan ke RT RW provinsi, dan kami saat ini sementara merevisi peraturan daerah tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Dr. Andes John Heit Palandung MSI berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur, Wakil Gubernur bersama jajaran yang memberikan perhatian bagi daerah kepulauan dengan mengintegrasikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ke dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini pun dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Evangelian Sasingan, yang tidak bisa bersama-sama karena ada beberapa urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Atas nama pemimpin daerah, Bupati, Wakil Bupati menyampaikan selamat datang kepada Bidang bersama rombongan di bumi Karenita Malukan Pulau tim dari Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang rencana zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2037 serta persiapan proses integrasi RZWP3K ini ke dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Utara pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Maka hari ini dilaksanakan kegiatan FGD yang akan diikuti bersama di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dalam pelaksanaannya, peserta FGD pun kiranya dapat memberikan wadah untuk menyampaikan sumbangsi pikiran yang menyangkut bidang kelautan tersebut. Dalam wawancara bersama Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara mengatakan bahwa sasaran dari FGD ini ialah pemerintah daerah yang memiliki program-program berkaitan pemanfaatan pesisir. Ini kegiatan kita mensosialisasikan peta alokasi ruang pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk mendapat usulan program prioritas yang direncanakan yang menggunakan memanfaatkan perairan 0 sampai 12 mil. Sasarannya ini untuk pemerintah khususnya yang memiliki program-program prioritas yang memanfaatkan wilayah pesisir, apakah itu untuk kegiatan
pariwisata, kegiatan perhubungan dermaga, atau kegiatan lainnya untuk fasilitas umum seperti membangun jalan atau jembatan yang ada di wilayah pesisir yang memanfaatkan perairan. Jadi fokus kita dulu untuk pemerintah daerah. Dijelaskan juga bahwa pembangunan di wilayah pesisir dipersiapkan untuk pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan dengan ekosistem sekitarnya. Oleh karena itu pun dihimbau kepada pemerintah daerah untuk memasukkan setiap usulan-usulan sesuai dengan program prioritas. Pembangunan di wilayah pesisir itu dipersiapkan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jadi kita memperhatikan lingkungan ekosistem sekitar yang ada. Jadi tidak segampang itu kita untuk melakukan pembangunan jika perencanaannya sudah ada, kita tidak bisa membangun tidak sesuai dengan rencana ke depan. Itu sudah direncanakan dahulu, kemudian ada perizinan nanti yang akan mengaturnya. Dan jika perizinan tersebut melihat tidak sesuai dengan alokasi ruangnya, itu akan ditolak secara otomatis oleh perizinan. Nah, itu yang menjadi himbauan kami kepada pemerintah daerah untuk memasukkan usulan-usulan sesuai dengan program prioritas agar pembangunan ini tidak terhambat dan memperhatikan lingkungan untuk keberlanjutan sumber daya yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hadir dalam sosialisasi ini kepala-kepala OPD terkait, di antaranya Kepala Bapelitbangda Ronald Pakasi, Kepala Dinas Perhubungan Indra Purukan, Kepala Dinas Pariwisata Hendrik Lalamentih, Dinas Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Okswal Makagiansar. Selain itu juga hadir LSM terkait, di antaranya Wildlife Conservation Society dan perwakilan organisasi nelayan lainnya. Para peserta FGD yang hadir pun turut menyampaikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam proses pelaksanaan integrasi Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil RZWP 3K di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Tak lupa mewakili Gubernur dan Dinas Perikanan, Kabid menyampaikan harapan untuk Kabupaten Kepulauan Sitaro agar melakukan pemanfaatan pesisir secara bertanggung jawab. Kalau kami mewakili Gubernur dan Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk masyarakat Sitaro, kita melakukan pemanfaatan pesisir secara bertanggung jawab, mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar supaya ke depan ekosistem kita yang ada di wilayah pesisir ini tetap terjaga, terlindungi, dan masyarakat bisa memanfaatkan, bisa memperoleh nilai yang lebih tinggi karena potensi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro ini sangat besar untuk wilayah pesisirnya, baik itu wisatanya, wisata pantai, wisata terumbu karangnya, maupun penangkapan ikannya. Hasilnya itu cukup menjanjikan, cukup besar untuk Kabupaten Kepulauan Sitaro karena lingkungan perairannya itu terjaga. Banyak daerah-daerah lain yang suka menangkap di perairan wilayah sini. Jadi masyarakat nelayan yang sudah lama menjaga laut ini tolong tetap dipertahankan agar supaya potensi yang ada di perairan khususnya Kabupaten Kepulauan Sitaro ini tetap bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sini. Dari Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, Jemilah Hutung melaporkan.